Kisah Ruben, tragedi cinta, dan pengkhianatan. Di jantung kawasan pusat bisnis di Eropa Selatan, masa di mana budaya dan seni berkembang pesat, hiduplah seorang pemuda tampan yang energik dari keluarga yang sederhana yang bernama Ruben Giovanni. Ayah Ruben, yaitu Tuan Giovanni, adalah pedagang sukses di bidang garmen. Ayah dan ibunya selalu mengajarkan Ruben untuk selalu tekun, jujur, dan tidak kenal lelah di dalam berbisnis. Ia memiliki intuisi yang tajam dan memiliki jiwa berbisnis yang sangat baik. Awal mulanya Ruben berbisnis kain sutra dan rempah-rempah dalam kapasitas yang kecil. Namun saat ini Ruben sudah menjadi pedagang sukses. Kekayaannya diperoleh dari perdagangan sutra halus dan rempah-rempah yang kualitasnya sudah dikenal ke penjuru negeri. Pabrik sutranya semakin hari semakin besar dan perkebunan rempah-rempahnya seperti kayu manis, lada, cengkeh, dan lain-lain semakin besar produksinya. Kekayaan yang diperolehnya saat ini adalah melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Suatu hari, Ruben mendapatkan seorang pelanggan wanita yang sangat dikagumi oleh banyak lelaki yang bernama Isabella. Saat itu, Isabella ingin membeli kain sutra terbaik di kota itu. Isabella adalah seorang artis muda yang cantik yang sedang naik daun saat ini. Kecantikannya memikat semua lelaki yang melihatnya. Di saat pertama kali melihat Isabella, Ruben langsung merasakan getaran-getaran asmara di hatinya. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Isabella juga merasakan hal yang sama. Sejak saat itu, Isabella seringkali berbelanja kain sutra halus di toko Ruben sebagai alasan Isabella untuk bertemu dengan Ruben. Ruben dan Isabella pun semakin hari semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain lebih jauh. Mereka berdua sangat menikmati saat-saat kebersamaan mereka. Berprofesi sebagai artis tentunya membuat Isabella memiliki jadwal yang padat. Sebagai artis yang memiliki bakat akting, di sela-sela waktu luangnya, Isabella akan melakukan hobinya di bidang seni dan kreatif. Dia juga suka memasak dan memiliki jiwa keibuan. Semenjak pertemuan dengan Ruben di toko kain sutra, Isabella berusaha mencari ketenangan. Namun, bayangan Ruben seringkali ada saat bercermin dan muncul di ambang pintu. Hal ini menimbulkan rasa gelisah dalam hatinya. Walaupun di awal hubungan kisah cinta mereka kurang disetujui oleh ayah dan ibu Isabella, namun pada akhirnya Ruben dapat menunjukkan kepada ayah dan ibu Isabella untuk keseriusan dan komitmennya kepada Isabella. Ruben dan Isabella saling terbuka dalam berkomunikasi, saling memperhatikan, mempunyai chemistry yang sama juga di dalam perbincangan, dan juga memiliki komitmen yang sama di dalam berumah tangga. Mereka merasakan cinta mereka yang tidak terpisahkan dan melalui hari-hari mereka dengan kebersamaan. Akhirnya mereka pun menikah. Setelah pernikahan mereka, Ruben dan Isabella menjadi keluarga muda yang makmur. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama bernama Leonardo, yaitu anak lelaki berusia 7 tahun. Leonardo sangat menyukai seni lukis dan bakatnya terlihat sejak bayi. Anak keduanya bernama Maria, yaitu anak perempuan berusia 5 tahun. Maria sangat menyukai tari balet sejak kecil dan badan mungilnya sangat lentur menciptakan gerakan-gerakan yang indah. Dan Lorenzo kecil adalah anak lelaki yang baru berusia 2 tahun. Lorenzo mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Wajahnya yang polos dan lucu membuat semua orang gemas kepadanya. Ruben adalah ayah yang menyenangkan dan sangat mendukung talenta yang dimiliki oleh masing-masing anaknya.
It's time to eat, Setiap pagi, kids. Let's villa join us. mereka dipenuhi dengan suara tawa, canda, dan kegembiraan. Let's go, kids. Ruben sering menghabiskan pagi harinya bermain dengan anak-anaknya di taman, Once upon a menceritakan kepada mereka kisah-kisah tentang negeri yang jauh dan para pedagang yang suka bertualang. Ia juga merupakan ayah yang bijaksana. Isabella adalah seorang ibu yang penuh kasih, yang pandai dalam mengurus dan menghias rumah mereka dengan kehangatan dan kasih sayang. Once upon a time, Isabella dengan semangat pengasuhannya memastikan rumah mereka selalu dipenuhi dengan cinta dan perhatian. Dia sering bernyanyi untuk anak-anak saat dia menyiapkan makanan mereka. Suaranya yang merdu merupakan melodi yang menenangkan yang memenuhi udara dengan kedamaian. Villa mereka merupakan bukti kemakmuran mereka. Di dalam villanya dipenuhi dengan karya seni yang indah dan perabotan yang elegan. Hal yang luar biasa adalah di dalam kesibukan mereka, Ruben dan Isabella menyiapkan waktu khusus untuk kebersamaan di keluarga kecil mereka. Mereka adalah keluarga yang menjadi idaman semua insan. Setiap bulan, mereka akan berkunjung ke rumah kakek dan nenek mereka. Walaupun terlihat galak, kakek dan nenek mereka senang dapat berada di antara mereka dan akan menemani mereka untuk bermain di taman di sekitar rumah. Kehidupan keluarga Ruben sangat indah. Bisnis Ruben berkembang pesat dan dia dihormati serta dikagumi oleh masyarakat. Thank you. Isabella dikenal karena kemurahan hati dan kebaikannya. Thank you. Seringkali Isabella membantu mereka yang kurang beruntung dan menghibur juga Thanks so merawat much. orang tua jompo. Anak-anak mereka yang cerdas, memiliki talenta dan berjiwa seni adalah kebanggaan You are orang amazing, tua my mereka. Leonardo menunjukkan ketertarikan awalnya pada seni lukis dan sering membuat sketsa dengan arang. Sedangkan Maria suka seni tari, gerakannya anggun dan mempesona. Lorenzo, meskipun masih sangat muda, memiliki kecerdasan yang tinggi dan membawa kegembiraan yang tidak ada habisnya bagi keluarga dengan cekikikan polos dan tingkah lucunya. Namun, tidak semuanya sesempurna kelihatannya. Kesuksesan Ruben sempat menuai rasa iri dan kebencian dari beberapa pihak. Teman dan rekan bisnisnya yang paling terpercaya, Marco, menyimpan rasa cemburu terhadap kekayaan dan kebahagiaan Ruben. Marco, yang usahanya gagal, melihat peluang untuk merebut kekayaan dan status Ruben. Marco mulai menunjukkan data-data yang tidak benar untuk menanam benih keraguan dalam benak Ruben mengenai urusan bisnisnya. Dia memanipulasi rekening dan membuat dokumen palsu, sehingga seolah-olah kekayaan Ruben semakin berkurang. Ruben yang kewalahan dengan kesenjangan keuangan yang tiba-tiba dan sangat mempercayai Marco, jatuh dalam perangkat Marco. Suatu malam, Ruben pulang dengan wajah lesu. Ruben menceritakan mengenai kondisi bisnisnya yang semakin buruk dan posisi keuangan yang semakin menipis kepada Isabella. Dia mencurigai Marco, orang kepercayaannya itu telah mengkhianatinya. Isabella mendengar dengan seksama, menghibur Ruben dan menguatkannya. Isabella menyarankan Ruben untuk segera tidur agar mendapatkan istirahat yang cukup dan bangun pagi dapat berpikir dengan jernih untuk menangani hal ini. Namun perlahan-lahan di tengah-tengah tidurnya, Ruben bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia berada di tengah jalan saat hujan deras, menangis bersama dengan ketiga anaknya sambil memeluknya dengan erat. Lalu petir menyambar mereka. Ruben terkejut dan baru menyadari kalau ini hanyalah mimpi buruknya saja. Ia pun melihat ke arah Isabella yang tertidur lelap. Lalu tak lama kemudian, ia mulai tertidur kembali dan ia memperoleh istirahat tidurnya hingga pagi hari. Mengetahui keadaan bisnis Ruben yang mulai jatuh, orang tua Isabella yang sejak awal kurang merestui Ruben sebagai menantunya pun mulai ikut campur. Mereka menyalahkan Ruben atas masalah keuangan keluarga yang semakin buruk, menekan Isabella untuk meninggalkannya dan kembali ke rumah mereka yang lebih kaya. Isabella yang terpecah antara cintanya pada Ruben dan pengaruh orang tuanya, mendapati dirinya berada dalam dilema yang menyakitkan. Isabella berusaha menolak keinginan orang tuanya dan hati kecilnya akan terus mendukung Ruben, suami yang dia cintai.
Suatu malam yang menentukan, Ruben mengetahui sepenuhnya pengkhianatan Marco. Ia menemukan bukti bahwa Marco telah menyedot dana dari bisnis mereka selama bertahun-tahun. Menghadapi Marco, hati Ruben hancur karena teman yang sangat dipercayainya itu tidak menunjukkan penyesalan. Tanggapan Marco yang dingin dan penuh perhitungan mengungkapkan sifat aslinya. Marco berkata, "Kamu selalu terpercaya, Ruben. Kenaifanmu adalah kejatuhanmu. Sekarang semua yang kamu miliki akan menjadi milikku." Ruben berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Marco? Kita seperti saudara." Lalu Marco menjawab, "Persaudaraan tidak berarti apa-apa. Jika berhubungan dengan ambisi dan kekayaan, tidak ada apa-apanya. Nikmatilah kejatuhanmu, Ruben." Hujan yang deras di malam itu seakan tahu hancurnya Ruben. Hancur dan hancur secara finansial. Lalu Ruben kembali ke rumah dan menyadari ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Ya, benar saja. Orang tua Isabella telah tiba di rumah dan mendesak Isabella untuk membawa anak-anaknya serta meninggalkan Ruben. Hi Mom, hi Dad. Ruben Please berusaha don't. mencegah Isabella pergi. Orang tua Isabella dengan sikap dingin tidak menghiraukan permintaan Ruben. Perasaan Isabella sedih dan gundah. Pikirannya bercampur aduk dan bingung untuk memutuskan keputusan apa yang akan diambilnya. Karena desakan orang tua yang sangat kuat membuat Isabella dilematik. Akhirnya Isabella memilih untuk mengorbankan cintanya daripada masa depan ketiga anaknya hancur. Ya, akhirnya Isabella mengorbankan cinta mereka. Lalu Isabella bergegas pergi karena ayah dan ibu Isabella sudah menunggu di dalam mobil dengan sikap dingin. Don't go. Di bawah tekanan yang sangat besar dan ketakutan akan masa depan anak-anaknya, Isabella dengan enggan menyetujui orang tuanya. Isabella dengan suara lirih memohon maaf kepada Ruben karena ia akan meninggalkan Ruben dan membawa anak-anak mereka. I'm sorry. Walaupun Ruben telah memohon-mohon kepada Isabella untuk tetap bersamanya, namun Isabella telah memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Ruben dengan lunglai terdiam melihat kepergian istri dan anak-anaknya. Dari balik pintu rumahnya, matanya terus menatap keluar sambil memandangi kepergian istri dan anak-anaknya. Air matanya tidak terbendung lagi, hatinya hancur dan ternyata inilah arti mimpinya pada malam itu yang memberi pertanda akan kehancuran keluarganya. Keluarga bahagia yang dibinanya bertahun-tahun hancur berkeping-keping dalam satu hari. Ruben menyaksikan tanpa daya saat keluarganya terpecah belah. Isabella memutuskan untuk berpisah dan anak-anaknya pindah ke rumah orang tuanya di kota lain, meninggalkan Ruben sendirian di villa mereka yang sekarang kosong. Ketika bisnisnya hancur dan keluarganya tiada, Ruben harus mengambil bagian dari kehidupannya yang hancur. Dia adalah pria yang hancur, dihantui oleh pengkhianatan seorang teman dan kehilangan keluarga tercinta. Di rumah orang This is tuanya, never going to end. Isabella dilarang keras untuk menghubungi Ruben dan tidak ingin Isabella kembali kepadanya. Orang tua Isabella, meskipun kaya, sangat tegas dan tidak memiliki hati yang penyayang. Leonardo, Maria, dan Lorenzo berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan mereka dengan kakek dan neneknya. Mereka sangat merindukan ayah mereka dan tidak mengerti mengapa keluarga bahagia mereka terpecah belah. Anak-anak Isabella menghadapi tantangannya masing-masing. Kecintaan Leonardo pada seni diredam oleh kakek dan neneknya yang menganggap sebagai hal yang remeh. Kecintaan Maria pada menari juga ditolak. Lorenzo yang masih terlalu muda untuk memahami situasi sepenuhnya merasakan ketegangan dalam keluarganya melalui ketegangan dan kesedihan yang merasuki rumah mereka. Kehidupan Ruben menjadi semakin sulit. Tanpa uang dan keluarga yang mendukungnya, dia mengambil pekerjaan kasar untuk bertahan hidup. Dia menghadapi cibiran dan cemoohan dari orang-orang yang iri dengan kesuksesannya. Badannya semakin hari semakin kurus, lusuh, dan mukanya semakin kusam. Vilanya yang dulunya mewah kini hanya menjadi kenangan akan kebahagiaannya yang hilang. Meski mengalami kesulitan, Ruben tidak pernah putus asa.
Dia terus bekerja keras, bertekad suatu hari nanti bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Dia menemukan hiburan dalam membantu orang lain. Seringkali ia menggunakan sumber dayanya yang terbatas untuk membantu mereka yang bahkan kurang mampu dibandingkan dengan dirinya. Suatu hari, Ruben bertemu dengan Mona Lisa, teman SMA-nya dulu. Mona Lisa pernah mencintai Ruben, namun Ruben tidak pernah menyadarinya. Di saat merenung, diam-diam Ruben meneteskan air mata kesedihannya dan wajahnya memerah menahan kepedihan hidupnya. Melihat keadaan Ruben yang saat ini terpuruk, Mona Lisa rindu, dan dengan kebaikan hatinya, ia ingin menolong Ruben dari keterpurukannya. Sejak pertemuan itu, setiap sore, Mona Lisa selalu berkunjung ke rumah Ruben membawa makanan untuk makan malam dan membersihkan villa untuk Ruben. Mona Lisa selalu ada di kala Ruben membutuhkan support dan teman untuk bicara dalam meluapkan kesedihannya. Ruben yang kesepian terhibur dengan kehadiran Mona Lisa. Mona Lisa yang sampai saat ini belum mempunyai pasangan, merasakan cintanya yang dulu kepada Ruben bersemi kembali. Sejak saat itu, Ruben perlahan-lahan dapat melupakan kesedihannya dan senyum di wajahnya pun sudah mulai muncul kembali. Suasana hatinya perlahan kembali pulih. Ruben pun mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai staf admin di tempat bekerjanya. Dan dalam waktu 1 tahun, dia diangkat menjadi supervisor di perusahaan kontraktor. Tahun-tahun telah berlalu. Isabella meskipun baik secara fisik, namun secara emosional jauh dari baik. Dia diliputi oleh rasa bersalah dan kesedihan. Dia selalu berdoa agar suatu saat nanti ada keajaiban yang dapat merubah kehidupannya menjadi seperti dulu lagi. Tetapi ia ragu, apakah Ruben mau memaafkannya? Diam-diam di saat ada kesempatan, Isabella pun mengirimkan surat kepada Ruben, berharap dapat memperoleh kabar tentangnya saat ini. Sudah banyak surat yang dikirimkan kepada Ruben. Dia menunggu balasan atas suratnya, namun surat balasannya tidak pernah sampai. Hari-hari dilalui Isabella dengan gundah gulana. Leonardo yang kini menjadi remaja 17 tahun mengetahui keberadaan ayahnya dan diam-diam mulai mengunjunginya. Meski sudah semakin bertambah usia dan keletihan, Ruben sangat gembira melihat putranya. Pertemuan rahasia ini membawa kembali tujuan hidup Ruben. Leonardo berkata, "Ayah, aku sangat merindukanmu. Kita semua begitu. Mengapa keadaan harus berubah, Ayah?" Ruben berkata, "Anakku sayang, terkadang hidup ini keras dan tidak adil. Tetapi jangan pernah putus asa. Jagalah impianmu dan suatu hari nanti kita akan bersama lagi." Terinspirasi oleh ketangguhan ayahnya, Leonardo bersumpah untuk menjadi seniman ternama. Dia mulai mengerjakan kerajinannya tanpa kenal lelah, bertekad untuk membuat ayahnya bangga. Maria juga menemukan cara untuk mengejar kecintaannya pada menari dan seringkali ia menyelinap pergi untuk menghadiri pelajaran secara rahasia. Hari ini, besok, dan hari-hari selanjutnya, Maria dengan cerdiknya berhasil lolos dari omelan kakek dan neneknya. Ketika Leonardo dan Maria mengejar kecintaan mereka kepada seni, Leonardo tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan penuh tekad untuk menggapai mimpinya menjadi seniman lukis terkenal. Dengan didorong oleh cinta dan kekuatan abadi ayah mereka, Leonardo mulai terkenal. Karya seni Leonardo dikagumi oleh banyak orang dan menarik perhatian seorang pengusaha kaya. Sementara tarian balet Maria yang sangat luas dengan gerakan-gerakan indah mempesona memikat siapapun yang melihatnya. Suatu hari, Maria mengikuti kontes tari balet bersama dengan pasangan tari baletnya. Tarian balet mereka memukau seluruh penonton dan membuat seluruh auditorium riuh rendah. Isabella, Leonardo, Lorenzo, ayah dan ibu Isabella ikut menonton kompetisi tersebut. Maria dan pasangan menarinya mendapatkan juara pertama pada kompetisi balet internasional yang bergengsi itu. Diam-diam, Ruben diberitahu oleh Leonardo tentang kompetisi balet yang diikuti oleh Maria. Lalu ia menunggu Maria di depan auditorium untuk memberikan kejutan. Ruben sudah lama sekali belum bertemu dengan Maria.
Saat ini Maria sudah 15 tahun tentunya. "Sudah seperti apa anak perempuanku saat ini?" katanya dalam hati. Di antara kerumunan orang-orang, akhirnya dia bertemu dengan Maria. Betapa senangnya Ruben dan Maria dapat bertemu kembali setelah 10 tahun tidak bertemu. Maria terkejut, sangat senang dan terharu bertemu dengan ayah yang dicintainya yang hilang dalam kehidupannya dan sekarang ada berada di depannya. Sedangkan Lorenzo saat ini sudah tumbuh besar menjadi anak yang suka membaca. Ia unggul dalam studinya, menunjukkan kecerdasan yang tajam dan memiliki pedoman moral yang kuat. Terlihat jelas kebijaksanaannya yang kuat dan jiwa sosialnya sejak kecil. Kesuksesan cucu-cucu mereka tidak luput dari perhatian orang tua Isabella. Orang tua Isabella yang melihat tekad dan bakat-bakat cucu-cucunya itu akhirnya mulai melunak. Isabella sendiri menyadari bahwa kekuatan dan ketangguhan anak-anaknya telah memberikan keberanian untuk menentang kakek dan nenek mereka, hingga mereka dapat membuktikan dirinya mampu menjadi yang terbaik. Ayah dan ibu Isabella mulai mendukung impian cucu-cucunya. Ayah Isabella berkata, "Mungkin kami terlalu kasar. Anak-anak ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa." Ibu Isabella menjawab, "Mungkin saat ini kita membiarkan mereka mengejar keinginannya. Sudah cukup banyak kerugian yang kita timbulkan." Isabella pun berterima kasih kepada ayah dan ibunya. "Terima kasih ayah, ibu. Saya akan mendukung mereka dan Ruben. Sudah waktunya kita bangkit kembali." Sore demi sore dilalui Ruben bersama dengan Mona Lisa. Ruben dan Mona Lisa terlihat sangat berbahagia dan senyum ceria Mona Lisa selalu tercermin di wajahnya yang lugu. Mereka berdua terlihat akrab dan tidak canggung lagi. Perlahan Ruben memperhatikan Mona Lisa dari kejauhan dan melihat kecantikan Mona Lisa. Ia mulai menyadari bahwa Mona Lisa adalah wanita yang istimewa. Ia pun melamun dan mengingat kembali perjalanan cinta dalam hidupnya. Ia membandingkan istri yang dicintainya telah tega meninggalkannya dan menyisakan sakit hati dalam hidupnya. Ia mulai tertarik dengan Mona Lisa yang sangat perhatian dan apa adanya. Ia merencanakan untuk menyatakan cintanya kepada Mona Lisa dalam waktu dekat. Namun sejenak ia pun tersentak dari lamunannya setelah mendengar ketukan pintu dari seseorang. "Oh, ternyata ada seorang tukang pos," katanya dalam hati. Lalu tukang pos itu menyerahkan sebuah surat yang ditujukan untuk Ruben. Tukang pos itu berkata, "Selamat sore, Tuan Ruben. Ternyata Anda yang tinggal di villa ini." Ruben berkata, "Iya benar, saya tinggal di sini sudah lebih dari 10 tahun. Tukang pos itu menjawab, "Oh begitu, saya pikir Anda baru di sini. Karena selama ini saya mengirimkan surat, tidak pernah ada orang dan tidak ada penerangan di dalam rumah. Lalu saya menaruhnya di kotak pos di depan. Anda mendapat banyak surat dari pengirim ini secara rutin." Ruben terperanjat dan menjawab, "Oh begitu, baiklah, saya akan cek di kotak pos. Terima kasih sudah menginformasikan." "Sama-sama," tukang pos itu berkata. Ruben penasaran dan mencari siapa pengirim surat itu. Dari tulisannya, ia mengenal siapa pengirimnya. Ternyata benar dugaannya. Ini adalah tulisan tangan dari Isabella, istrinya. Ini adalah surat pertama yang ia terima dari istrinya sejak ia ditinggalkan. Dia pun penasaran untuk membuka kotak pos yang ada di depan vilanya. Dengan segera, ia mengambil kunci kotak posnya dan membukanya. Dia terkejut ternyata selama ini Isabella mengirimkan lebih dari 20 surat kepadanya selama 10 tahun ini. Namun surat itu hanya tertumpuk di dalam kotak pos. Ruben segera masuk membawa surat-surat itu. Jantungnya berdetak kencang dari sebelumnya karena penasaran. Dibukanya surat itu dan ia mulai membuka dan membaca satu persatu. Sambil membaca, Ruben terkadang menunjukkan wajah sedih dan terkadang tersenyum bahagia. Di dalam surat-surat itu, Isabella selalu memberi kabar tentang perkembangan anak-anak mereka dari tahun ke tahun, yaitu Leonardo, Maria, dan Lorenzo. Ia menyampaikan betapa anak-anak mereka selalu menanyakan kabar tentang ayahnya. Isabella juga menyampaikan permohonan maafnya atas keputusan yang telah ia ambil. Isabella menyatakan tindakan gegabah dan kesalahan terbesar dalam hidupnya, yaitu meninggalkan Ruben, orang yang ia sayangi, yang selama ini selalu menghantuinya.
Perpisahan ini telah merubah dirinya menjadi orang yang pemurung. Setelah selesai membaca surat itu, Ruben mulai kilas balik tentang kejadian 10 tahun yang lalu saat Isabella meninggalkannya. Hatinya yang sakit dan pedih masih dirasakannya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Isabella membuat dia ragu atas cinta abadi yang diikrarkan saat pertama kali berpacaran dan tidak ingin terjebak untuk yang kedua kalinya. Apalagi bila Isabella tahu bahwa Ruben saat ini fisiknya sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Namun Ruben memahami kesulitan yang dialami oleh Isabella. Isabella juga mengkhawatirkan keadaan Ruben dan meminta dia untuk memberi kabar kepadanya. Ternyata Isabella masih mengkhawatirkannya. Ia pun merasa bersalah, telah berpikir yang buruk tentang istrinya selama ini dan membandingkan Isabella dengan Mona Lisa, teman baiknya dalam suka maupun duka. Dari luar ruangan, Mona Lisa yang melihat situasi ini mengetuk pintu dan ingin berpamitan pulang untuk memberikan ruang privasi buat Thanks so Ruben. much. Mona Lisa turut senang melihat kegembiraan Ruben menerima surat dari Isabella. Walaupun hatinya sedih, namun kebaikannya mengalahkan segala egonya. Wajah Mona Lisa penuh harapan dan cinta saat dia melihat Ruben membaca surat dari Isabella. Sambil berjalan pulang, matanya berkaca-kaca menyadari dirinya akan kehilangan kebersamaannya bersama Ruben dan Ruben akan bersama-sama kembali dengan Isabella dan anak-anaknya. Sementara itu, Marco sudah merasa puas dengan kekayaan hasil haramnya. Ambisinya yang kejam dan prakteknya yang tidak etis pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Serangkaian keputusan buruk dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dirugikannya memuncak pada Marco kehilangan semua yang telah dicurinya, dibenci dan sendirian. Marco dibiarkan merenungkan konsekuensi atas tindakannya. Marco berkata dalam hatinya, "Apa yang telah kulakukan? Aku mengorbankan jiwaku demi kekayaan dan status, dan sekarang aku tidak punya apa-apa." Isabella melihat peluang yang baik untuk memperbaiki keluarganya, lalu menghubungi Ruben. Dengan keberhasilan anak-anak Hi, mereka, Ruben, it's me, Isabella. dia mengusulkan untuk bersatu kembali. Isabella berkata, "Ruben, aku telah melakukan banyak kesalahan. Namun kasih sayang dan kekuatan anak-anak kita telah menunjukkan jalannya kepadaku. Maukah kamu memaafkanku Will you dan forgive me? bersama-sama kita membangun kembali keluarga And kita?" together we rebuild Ruben our menjawab, family. "Isabella, aku telah memaafkanmu I have dan aku akan forgiven you. mempertimbangkan dahulu And untuk I'll consider bersama-sama it kita first." membangun kembali keluarga kita. Kamu adalah orang yang pernah aku cintai dan ibu dari anak-anak aku." Isabella menjawab, "Baiklah kalau begitu, Okay, Ruben. thank you. Aku berharap masih ada cintamu untuk I aku." hope your heart is Suara still there for Isabella me. lirih menahan tangisan karena merasa Ruben tidak akan pernah mencintainya lagi. Ruben berkata, "Isabella, aku sangat merindukan anak-anak kita. Merekalah yang membuat aku bertahan untuk bangkit dari keterpurukan. Our Aku tidak ingin children make mereka me malu survive dengan and rise. ayah yang seperti aku." Isabella menjawab, "Ruben, ketahuilah bahwa anak-anak sangatlah bangga dengan kamu. Our Kamu children are so ayah yang proud of hebat. you." Karena kamulah mereka bisa menjadi seperti ini. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan keinginannya. Mereka ingin membuktikan kepada kamu untuk tidak putus asa dan harus berjuang mencapai yang diinginkan." Ruben menjawab, "Terima kasih untuk pujiannya, Isabella." Thank you for the compliment. "Oh iya, Isabella, aku akan menjawab usulanmu untuk kita rujuk kembali setelah kita bertemu bersama anak-anak. Apakah lusa kamu dan anak-anak ada waktu untuk bertemu?" Do you have time the day after menjawab, tomorrow for "Oh, us to tentu, meet?" Ruben, kita akan Sure. bertemu di cafe See you at the pada coffee jam shop at 7 7 sore." p.m. Ruben pun membalas, "Baiklah, Okay, sampai see you ketemu again." lusa, Isabella." Keesokan sorenya, seperti biasa, Mona Lisa datang ke villa Ruben untuk membawakan makanan yang telah dibuatnya dan lanjut membereskan rumah. Ruben menceritakan kepada Mona Lisa tentang komunikasinya dengan Isabella dan peluang untuk memperbaiki Isabella rumah called me and tangganya. begged me to Mona reunite. Lisa mengamati wajah Ruben yang berseri-seri dan ikut senang mendengar berita itu. Namun, di hati kecilnya Mona Lisa kecewa dan sedih. Dia cukup pandai untuk menyimpan perasaannya. Cinta Mona Lisa kepada Ruben adalah cinta yang tulus. Dia bahagia bila melihat Congratulations on Ruben taking the bahagia first dalam step. hidupnya. Memang terkadang I'm so cinta blessed to tidak have you as a- selamanya memiliki. Ruben yang sebelumnya ingin menyatakan cintanya kepada Mona Lisa tidak jadi mengungkapkannya karena Ruben harus mempertimbangkan dengan matang-matang.
Tak lama kemudian Mona Lisa berpamitan Ruben, pulang. I want to go home. Setelah itu, Thanks so Ruben much. merenung dan gelisah karena cintanya terbagi dua. Hari pertemuan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ruben yang saat ini karirnya mulai menanjak sudah mulai bekerja sebagai manajer di perusahaan garment. Ia bergegas pulang menaiki motornya. Karena tidak ingin terlambat, ia pun mengencangkan kecepatan motornya. Dan saat ingin melewati mobil di depannya, sebuah mobil truk besar dari arah depan menghajar motor Ruben. Kecelakaan tidak terelakkan, motor Ruben terpental beberapa meter ke belakang. Ruben tidak sadarkan diri dan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut segera membantu dan mencari pertolongan. Kerumunan orang pun semakin banyak. Tak lama kemudian, ambulans tiba di lokasi kejadian. Saat melintasi jalan di sore itu, jalanan sangat macet. Mona Lisa juga melewati jalan yang sama dengan kejadian kecelakaan. Di saat melintasi lokasi kejadian, sekilas Mona Lisa melihat Ruben digotong ke mobil ambulans dalam keadaan setengah sadar. Ia kaget melihatnya dan segera menghampiri. Ia pun mengatakan kepada tim medis bahwa dia mengenal korban kecelakaan ini. Dia bernama Ruben dan saya adalah Mona Lisa temannya. Ruben yang setengah sadar melihat Mona Lisa dan memohon Mona Lisa untuk memberitahukan Isabella tentang kecelakaan ini. Mona Lisa menganggukkan kepalanya. Akhirnya ia pun ikut masuk ke dalam mobil ambulans dan Ruben segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun di mobil ambulans keadaan Ruben semakin drop dan dia tidak sadarkan diri. Di mobil ambulans, Mona Lisa berusaha menghubungi Isabella. Namun telepon tidak dapat dihubungi karena sinyalnya lemah dan ia pun harus mencoba kembali. Sementara itu, Isabella dan ketiga anaknya sudah menunggu di coffee shop pada jam 7 sore. What time is it? Keempatnya terlihat Oh, it's 7 bahagia p.m., sekali karena akan Good, we're on menemui time. orang yang mereka cintai. Isabella langsung mengabarkan via WhatsApp kepada Ruben bahwa dia telah sampai di coffee shop. Namun pesan tersebut tidak dibaca. Sambil memesan minuman, mereka menunggu kedatangan Ruben. Sudah 30 menit berlalu, Isabella menunggu dengan gelisah. Ia pun berinisiatif untuk menelpon Ruben. Saat ditelepon, nadanya berdering tetapi tidak ada yang mengangkat. Ia pun menelpon sekali lagi, namun tetap tidak ada yang mengangkat. Isabella bertambah gelisah dan kecewa. Leonardo, Maria, dan Lorenzo juga menunggu dengan gelisah sambil menyeruput minumannya. Waktu terus berjalan, mereka sudah menunggu hampir 1 jam dan tidak ada kabar dari Ruben. Isabella masih mencoba untuk menghubungi Ruben via handphone. Akhirnya kali ini telepon diangkat dan yang mengangkat adalah suara wanita. Hello. Isabella tersentak dan pikiran buruk mulai terlintas di dalam otaknya bahwa Ruben sudah memiliki kekasih baru. Lalu Mona Lisa berbicara, "Halo, dengan siapa ini?" Hello, who is Isabella this? menjawab, "Saya Isabella. I am Saya Isabella, ingin Ruben's berbicara dengan Ruben, suami saya. Kamu siapa?" Mona Lisa pun menjawab, "Saya I am adalah Mona Mona Lisa, Lisa, teman Ruben's Ruben." friend. Muncul perasaan cemburu dalam hati Isabella. Isabella menjawab kembali dengan sedikit emosi. "Mengapa kamu yang mengangkat telepon suami you have my saya?" husband's phone? Dengan tenang, Mona Lisa menjawab, "Saya menemukan Ruben di jalan saat melintas. Dia membawa motor dan terjadi kecelakaan dan saya menemaninya ke rumah I sakit found untuk Ruben in an mendapatkan accident on the pertolongan." road. Isabella kaget dan merasa seperti tersambar petir. Isabella lalu menanyakan lokasi rumah sakit untuk segera ke sana bersama anak-anak. Please inform us in which Leonardo, hospital he's Maria, being dan treated. Lorenzo terkejut dan sangat sedih mendengar What? berita ini. Mereka segera pergi ke rumah sakit tempat Okay, thank Ruben you. We will go dirawat. there soon. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju ke ruang emergensi dan menemukan Ruben dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Di sampingnya ada seorang wanita yang menemaninya. Dia adalah Mona Lisa. Mona Lisa I memperkenalkan am Mona diri Lisa. dan I am menceritakan Isabella. kejadian yang menimpa Ruben. Tidak lama setelah itu, dokter yang menanganinya datang dan menyampaikan bahwa Ruben harus dirawat di ICU untuk dipantau setiap saat. Ada benturan di kepalanya yang membuat Ruben tidak sadarkan diri. Anak-anak melihat ayahnya yang terbujur kaku di ranjang rumah sakit. Dad. Sambil menangis, dia memanggil-manggil Dad, please wake ayahnya. up. Namun Dad. Ruben tidak menjawabnya dan tidak merespon. Mereka semua menangis jadi-jadinya.
Impian dan kebahagiaannya untuk bertemu ayah mereka pada hari ini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Mereka belum sempat bertemu dan melihat ayah mereka tersenyum bahagia. Setelah waktu jenguk berakhir, Mona Lisa berpamitan pulang. Hari-hari terus berlalu. Setiap hari, Isabella dan anak-anak bergantian datang menjenguk Ruben serta menanyakan perkembangan kesadarannya. Mata Isabella tampak memerah karena menangis panjang hari. Dengan penuh penyesalan, Isabella menyalahkan dirinya yang telah melakukan kebodohan. Ia membiarkan Ruben hidup dalam kesepian di saat ia dalam kejatuhan. Penderitaan yang dialaminya bertubi-tubi menimpanya, namun sebagai orang yang dikasihinya, ia malah dengan tega meninggalkannya. Di saat kebahagiaan sudah di depan mata, ternyata Tuhan belum mengizinkannya. Ia masih harus mengalami penderitaan ini. Sudah 2 minggu Ruben dirawat di ICU. Ketika semua sedang berkumpul, dokter melihat perkembangan Ruben yang semakin membaik. Tangannya sudah mulai dapat merespon. Dokter terus melakukan pemeriksaan atas perkembangan Ruben. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan kesadaran yang membaik, namun Ruben akan mengalami kebutaan. Lalu Isabella bertanya kepada dokter untuk alternatif terbaik untuk memberikan penanganan tentang kebutaannya. Dokter mengatakan satu-satunya cara untuk mengatasi kebutaannya adalah dengan cangkok mata. Namun saat ini belum ada donor mata yang tersedia. Mona Lisa yang ikut mendengarkan bertanya, "Di manakah bank mata untuk wilayah ini?" Lalu dokter menjawab, detailnya akan diinformasikan kemudian. Setelah 2 bulan dirawat, Ruben sudah pulih dan bisa pulang. Namun ia harus berobat jalan kembali untuk perawatan matanya. Di vilanya sudah berkumpul ayah Isabella, ibu Isabella, Leonardo, Maria, dan Lorenzo. Mereka menyambut dengan gembira karena Ruben bisa kembali bersama-sama mereka lagi. Meskipun dengan matanya yang tidak dapat melihat, Ruben merasakan hangatnya keluarga seperti yang dia rasakan dulu. Namun ada hal yang mengganjal hatinya. Ia tidak mendengar suara Mona Lisa. Lalu Ruben memberanikan diri untuk bertanya kepada Isabella. Ruben bertanya, "Isabella, saat aku kecelakaan, aku diantarkan oleh seorang teman SMA yang bernama Mona Lisa. Di manakah dia?" Lalu Isabella menjawab, "Iya benar, Mona Lisa selalu datang menjenguk dan ikut menjagamu selama 2 minggu berturut-turut. Namun setelah itu, dia tidak pernah datang lagi." Ruben bertanya kembali, "Apakah ia memberitahu kepadamu kenapa ia tidak datang lagi?" Isabella menjawab, "Tidak, ia tidak memberitahukan apapun. Sebenarnya ada apa ya di antara kalian?" Ruben pun menjawab, "Beberapa tahun ini aku hidup dengan dunia yang berbeda. Aku tidak memiliki harta kekayaan. Yang aku miliki hanyalah usaha untuk bangkit dari keterpurukan. Di dalam keterpurukan itu, aku disupport oleh seorang yang sangat baik, tulus, dan memberikan dukungan padaku. Ia adalah Mona Lisa, teman SMA-ku. Berkat bantuan Mona Lisa, aku bisa bangkit kembali. Untuk itu, apakah boleh bantu aku untuk menghubungi Mona Lisa?" Isabella merasa terpukul dan malu dengan perkataan Ruben. Ia merasa sebagai orang yang tidak berguna dan tidak berperasaan. Justru orang lain yang bukan istrinya yang lebih memperhatikan dan mensupport Ruben hingga perlahan-lahan bisa bangkit kembali. Isabella juga merasa cemburu, namun karena jasanya begitu besar, maka Isabella pun mengizinkan dan membantu menghubungi Mona Lisa. Setelah mencoba beberapa kali, telepon Mona Lisa tidak bisa dihubungi. Ruben bertanya-tanya dalam hatinya, apakah yang terjadi pada Mona Lisa? Apakah sakitnya kambuh lagi? Ayah dan ibu Isabella pun tertunduk malu karena mengetahui kesalahan yang telah dilakukan kepada Ruben. Mereka meminta maaf atas semua kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Leonardo, Maria, dan Lorenzo memeluk ayah mereka erat-erat dan mengatakan kepada ayahnya untuk tidak perlu khawatir karena mereka akan ada selalu untuk ayahnya. Ruben pun membalas pelukan mereka dengan erat-erat. Jadwal kunjungan rawat jalan telah tiba. Ruben dan Isabella berobat ke dokter mata. Isabella juga mendaftarkan cangkok mata untuk Ruben. Dokter mengatakan pada Isabella, cangkok mata dapat dilakukan sekitar 2 minggu lagi karena sudah ada seorang pendonor mata yang bersedia matanya didonorkan untuk Ruben.
Doctor, Isabella who is that kind menanyakan person? siapa orang yang baik hati itu. Dokter menjawab dia Secret. tidak Can't give ingin his identity. identitasnya diberitahukan. Isabella dan Ruben pun Thanks, bersyukur God. kepada Tuhan dan berdoa untuk kesuksesan cangkok mata. Mereka juga berdoa untuk Thank you, keselamatan God. orang baik Give yang blessings sudah to the good mendonorkan person who matanya donated untuk the Ruben. eyes. Operasi cangkok mata Ruben pun telah tiba. Semua persiapan telah dilakukan dengan baik dan operasi berjalan dengan lancar. Tibalah saatnya untuk Ruben membuka matanya. Hi, Ruben. Are you Isabella, ready? ayah dan ibu Yes, Isabella I am serta ready ketiga and looking anaknya forward to it, menyaksikan Doctor. dengan hati berdebar. Perlahan-lahan Ruben membuka matanya. Ia mulai melihat ke sekelilingnya. Dilihatnya orang-orang di sekitarnya satu persatu. Dan akhirnya Ruben dapat melihat warna-warni dunia kembali. Oh, yes. Thanks, Ruben Doctor. I sangat can see the world berbahagia again. karena dapat melihat kembali. Namun But have Ruben you seen the bersedih Mona Lisa? karena dia tidak melihat Mona Lisa. Lalu There is a dokter letter for you, memberikan Mr. Ruben. sebuah surat yang dititipkan pendonor mata pada Ruben. Perlahan dibukanya surat itu dan dibacanya dari awal hingga akhir. Ruben membaca sambil berlinangan air matanya. Ia baru menyadari bahwa Mona Lisa telah tiada dan Mona Lisa lah yang telah mendonorkan matanya untuk Ruben. Mona Lisa yang selama ini sakit dan harus menjalani cuci darah dalam hidupnya, belakangan ini tidak pernah datang menjenguk Ruben karena penyakitnya semakin parah. Oleh karena itu, dia sudah menuliskan wasiat untuk mendonorkan matanya bila saatnya dia telah tiba. Ia meminta dokter merahasiakan semuanya. Ia pun mengambil kaca dan menatap matanya. Bola mata yang sekarang ada padanya adalah bola mata orang yang dia cintai dan banyak berjasa padanya. Dialah Mona Lisa. Isabella berkata, Ruben, aku Ruben, memang I am tidak not as good sebaik as Mona Lisa. I am not a Aku good bukan wife. istri yang baik. Tetapi Mona Lisa telah But Mona Lisa mengajarkan has taught me the kepadaku true meaning arti of love. cinta yang sebenarnya. Pengorbanan Her great yang besar sacrifice made me know membuat the true aku meaning of tahu love. arti cinta My love for yang you never sebenarnya. fades. Cintaku padamu tidak pernah luntur. Bersama-sama kita bisa Together we can mengatasi overcome apapun. anything. Mari Let's be a menjadi family once keluarga again. sekali lagi. Dengan kekuatan cinta dan kebijaksanaan I love you. mereka, Ruben dan Isabella mampu membangun kembali kehidupan mereka. Bila mereka yang dulunya merupakan simbol kebahagiaan yang Isabella, I hilang love kembali you. menjadi rumah yang dipenuhi dengan cinta Ruben, dan I tawa. love you. Ruben memulai kembali bisnis yang dulu ia bangun menjadi lebih besar dari sebelumnya. Karya seni Leonardo menghiasi dinding, tarian Maria membawa kegembiraan bagi semua yang menonton, dan kebijaksanaan serta kebaikan Lorenzo menjadi mercusuar harapan bagi manusia. Keluarga Lorenzo, Ruben your dan wisdom and Isabella kindness menjadi mean a lebih lot to kuat others. dari sebelumnya. Dad is proud of you. Mereka telah menghadapi kesulitan Katie, your dan kindness has taught me a pengkhianatan yang lesson. tidak terbayangkan. Namun mereka I love you. berhasil melalui cinta, Dave, ketangguhan, I dan love pengampunan. Anak-anak tersebut yang telah tumbuh menjadi individu yang berprestasi dan penuh kasih sayang. Mereka menghormati pengorbanan orang tua mereka dengan memberikan kembali kepada komunitas mereka dan membantu mereka yang membutuhkan. Ayah dan ibu Isabella menyadari Ruben, we perbuatannya apologize for atas all our keangkuhan, mistakes. Yes, we have keegoisan, been dan guilty. campur tangan mereka Please yang forgive telah us. merusak You are a kebahagiaan kind and orang lain. wonderful person. Pengorbanan Mona Lisa memberi makna arti sebuah cinta yang sebenarnya. Marco yang sekarang menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu hidup dengan penyesalan dan kesadaran akan rasa sakit God, yang telah ditimbulkannya. please Hidupnya tanpa forgive me. cinta dan kebahagiaan. Ini merupakan pengingat akan konsekuensi, keserakahan, dan pengkhianatan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada harta benda, melainkan pada cinta dan kekuatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ketika menghadapi pengkhianatan dan kesulitan, pengampunan dan ketahanan dapat membuka jalan menuju penebusan dan kebahagiaan. Kisah Ruben, Isabella, dan anak-anak mereka merupakan kekuatan cinta yang abadi dan pentingnya tetap setia pada nilai-nilai seseorang, tidak peduli betapa sulitnya keadaan. Bertahun-tahun kemudian, Leonardo yang kini menjadi seniman terkenal melukis potret keluarganya. Gambar tersebut menggambarkan mereka berdiri bersama, bersatu, dan kuat dengan villa mereka sebagai latar belakang.
simbol perjalanan mereka dari kemakmuran menuju keputusasaan dan kembali ke kegembiraan. Potret itu menjadi pengingat akan ikatan abadi mereka dan pelajaran yang telah mereka pelajari. Maria yang terkenal karena keanggunan dan bakatnya mendirikan akademi tari untuk menginspirasi para penari muda. Lorenzo dengan kebijaksanaan dan kasih sayang menjadi pemimpin yang dihormati di masyarakat, menganjurkan keadilan dan kebaikan. Ruben dan Isabella, cinta mereka kembali berkobar dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dikelilingi oleh anak dan cucu mereka. Rumah mereka yang dulu dipenuhi dengan tawa anak-anak kecil kini bergema dengan kegembiraan sebuah keluarga besar dan penuh kasih sayang. Kisah Ruben dan Isabella, perjuangan, kemenangan mereka menjadi pengingat abadi bahwa cinta, ketahanan, dan pengampunan adalah landasan sejati dari kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Nah, sekian dulu dongengnya teman-teman. Selanjutnya aku akan terus berkarya untuk membuat dongeng lainnya yang lebih seru lagi di channel YouTube Oni S Creative Studio. Oh iya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like dan subscribe buat dongeng ini supaya aku bisa semangat membuatkan dongeng yang lebih keren dan bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi ya di dongeng berikutnya. Bye-bye.